Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Apa yang kemudian diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya ketika mengatakan bahwa Prabowo mengatakan Indonesia gelap, matanya buram, kabur saja ke Yaman. Ini kan menandakan blunder bagi seorang Presiden Prabowo Subianto. Saya tahu betul bahwa Presiden Prabowo Subianto itu menyindir begitu kan orang-orang yang melakukan korupsi besar begitu, menyindir orang-orang yang kemudian tidak bisa ditangkap seperti Riza Chalid dan sebagainya. Karena Presiden Prabowo Subianto pada waktu itu begitu kan ya lagi datang begitu di acara groundbreaking ya 13 proyek hilirisasi senilai 116 triliun begitu kan. Tapi bagi Presiden Prabowo Subianto kalau toh pada hakikatnya seperti ini begitu kan ya. Jangan mending saya nggak diundang, mending ketika sudah jadi baru diundang, kata Presiden Prabowo Subianto. Itu saking marahnya Presiden Prabowo Subianto. Tapi banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Omongannya Presiden Prabowo Subianto ini dianggap blunder. Karena apa? Karena dianggap ada sesuatu hal yang kemudian mengatakan kabur saja ke Yaman. Kok bisa-bisanya seperti itu? Orang bisa menafsirkan bahwa kok bisa kok bisa seolah-olah mengejek negara orang begitu kan? Kan orang pasti berpikiran seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto ini sangat-sangat emosi begitu kan. Coba seperti ini ya, tonton seperti ini. Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Nah, itulah apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya kira ucapan-ucapan Presiden Prabowo Subianto ini bisa saja ini blunder begitu kan. Kenapa mengatakan seperti itu? Tidak fokus kepada yang dibangun soal hilirisasi. Yang percuma membangun hilirisasi, membangun ini, membangun itu begitu kan. Menciptakan MBG, menciptakan macam-macam program yang kemudian kita lihat hari ini dibanggakan oleh pemerintah. Tapi kita lihat saja Pak, apa fungsinya untuk bangsa dan negara dan kepada masyarakat? Dampaknya seperti apa? Ini yang paling penting. Bagaimana ya meminimalisir korupsi-korupsi yang beredar hari ini? Coba kita lihat saja Pak, setiap hari 2 hari ada yang di OTT, ada yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Itu adalah korupsi. Kebijakan-kebijakan itu nampaknya hilang. Perampasan aset hilang di telan bumi begitu kan ya, memiskinkan koruptor hilang di telan bumi. Ini artinya apa? Artinya percuma ya membuat ini membuat itu tanpa ya regulasi korupsi yang semakin hari semakin mencengangkan di situ begitu. Ini kan pada akhirnya tidak bisa Pak. Orang-orang yang berinvestasi di luar negeri begitu, berinvestasi di Indonesia, itu lama-lama kabur juga. Kenapa? Dikit-dikit dikorupsi, dikit-dikit harus ada maklar, dikit-dikit harus masuk pintunya ini, pintunya itu, dan sebagainya. Ya, yang salah bukan rakyatnya. Wajar dong kalau rakyat yang kemudian mengatakan kabur aja, lalu kemudian Indonesia gelap. Wajar, karena itu adalah uang rakyat itu sendiri. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto ini marah betul begitu kan dengan hal-hal seperti ini begitu ya. Bahkan mengatakan kita jangan jadi bangsa minder ya, selalu asing lebih hebat. Banyak negara belajar dari MBG kita, kabarnya begitu. Di mana ada negara yang memberikan makan 60 juta rakyatnya 5 kali seminggu. Kabarnya ini kan ada ibu hamil, ada lansia, ada anak-anak sekolah dan sebagainya. Tapi kita perlu diingat, apakah MBG ini ada dampak positifnya kepada masyarakat?
kepada anak-anak yang menerima itu, dan kita tahu hasilnya seperti apa. Sekarang ini masih lihat ya MBG banyak sekali begitu kan, yang kemudian harus diperbaiki, Pak. Programnya bagus, ya programnya bagus. Tapi kita lihat saja, MBG ini apakah dirasakan oleh masyarakat ya dan sebagainya. Seperti Koperasi Merah Putih yang kabarnya dibangun sudah ribuan, ya 2000 berapa begitu kan ya. Tapi kita lihat saja fungsinya apa, ya. Kalau hanya ingin membangun, menciptakan, ya program-program di situ semua masyarakat bisa. Tapi dampaknya seperti apa, fungsinya seperti apa, dan ini masih dinanti oleh masyarakat hari ini. Seperti apa actionnya, seperti apa dampaknya, ya. Ini kita lihat saja di situ begitu. Jadi saya kira memang kritikan-kritikan Prabowo ini kan memang tujuan bagi orang-orang yang kemudian kabur aja ke situ begitu, saking mungkin Presiden Prabowo Subianto marah betul begitu kan ya, ketika melakukan peresmian pembangunan awal atau groundbreaking ya dari 13 proyek hilirisasi ini ya. Ini kan merupakan fase kedua kabarnya begitu kan ya, yang kemudian ada Danantara yang datang ya senilai 116 triliun ya, bangun lagi begitu kan. Tapi pada ujung-ujung kita lihat saja apakah ini nanti akan semaksimal itu atau tidak begitu kan. Nah, apa yang kemudian disampaikan tadi begitu kan ya, wajar ketika Anies Baswedan mengatakan ini uang rakyat, ini uang rakyat. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Rakyat mengoreksi kok nggak boleh? Kalau itu uang sendiri, uang dia sendiri, salah, boleh. Kamu nggak usah koreksi, uang saya. Tapi ini bukan uang dia. Karena bukan uang dia tidak boleh marah pada orang yang mengkoreksi dan mengkritik. Nggak boleh. Nggak boleh, justru harus sebaliknya. Ini adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau penganggarannya meleset, tidak sesuai, harus terbuka untuk koreksi. Dan bagi rakyat, jangan pernah takut untuk mengkritik, jangan pernah takut untuk mengkoreksi, jangan pernah takut. Nah, sebenarnya masuk akal sih sebenarnya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu begitu kan. Ya, jangan takut untuk mengkritikkan, itu adalah uang rakyat. Tapi kalau pemerintah memang tidak sesuai dengan yang ada, ya seperti banyak hal-hal yang kemudian kita lihat ya di pembangunan Presiden Prabowo Subianto hari ini, misalnya begitu kan, ya misalnya ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai, maka ini kan bisa dilaporkan. Tapi tidak bisa juga nanti mungkin Presiden Prabowo Subianto menerima laporan yang bagus soal sapi yang makan bergizi gratis ya, setiap harinya dikasih lele dan sebagainya, ribuan lele, ribuan sapi dan sebagainya yang dipotong. Tapi kita lihat saja apakah ini benar sesuai dengan fakta di lapangan itu. Jadi kita lihat saja, janganlah ya hal-hal dikit-dikit ya blunder, dikit-dikit ya menyerang lawan-lawan politiknya. Ini kan tidak baik juga pada akhirnya begitu. Ya saya menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Tapi ya menurut saya pribadi, pidato-pidato itu kan saya kira jangan terlalu berambisi untuk menyerang itu begitu kan, walaupun kita tahu bahwa di pemerintahan Prabowo itu ya ada yang orang-orang mengkritik, wajar dong begitu. Jokowi saja dulu dikritik habis-habisan ya, dan bahkan ada yang masuk penjara. ya seperti misalnya kritikan dari PDIP, kritikan dari PSI, dari tokoh oposisi misalnya sekarang, ya harus diterima itu begitu sebagai kontrol. Tapi ya kalau misalnya dikit-dikit disinggung ya, hidup Jokowi ya, kabur aja, silahkan kabur ke Yaman. Ini kan mencidrai orang-orang yang punya sumbangsi besar terhadap bangsa dan negara kita begitu kan. Pada ujung-ujungnya kan ada sesuatu hal yang kemudian ada apa di negara Yaman kok disuruh kabur ke Yaman kan, orang pasti berpikir seperti itu. Apa yang kemudian disampaikan Guntur Romli ini seperti ini. Pernyataan Presiden Prabowo yang bilang pengkritiknya kabur saja ke Yaman bukan sekedar bumbu pidato yang pedas. Ini adalah retorika yang berbahaya. Kalimat tersebut menunjukkan sikap anti kritik yang dibalut sentimen merendahkan negara sahabat. Kita bisa menilai pidato itu berbahaya secara diplomatik dan bermasalah secara etika. Pertama,
Pernyataan itu menciderai hubungan diplomatik. Yaman memiliki ikatan sejarah, darah, dan intelektual yang sangat kuat dengan Indonesia. Ribuan santri dan pelajar kita sedang menimba ilmu di sana. Menjadikan Yaman sebagai analogi tempat pembuangan bagi mereka yang dianggap bermata buram adalah penghinaan terselubung. Mengapa negara dengan kekayaan sejarah spiritual seperti Yaman kok dijadikan bahan ejekan? Kedua, ada ironi sejarah, ada aroma kemunafikan yang menyengat. Publik tidak akan pernah lupa bahwa Prabowo sendiri pernah memilih tinggal di luar negeri, Yordania, saat menghadapi situasi politik pelik di tanah air pasca 1998. Mengapa kini ia justru menggunakan narasi kabur ke negara Arab sebagai senjata untuk menyerang lawan bicaranya? Yang perlu Prabowo pahami, narasi Indonesia gelap adalah bagian dari dialektika demokrasi. Pemimpin seharusnya menjawab data dengan data, bukan menyerang personalitas atau malah mengusir warga negaranya. Kalimat-kalimat pendek bernada emosional ini mencerminkan mentalitas yang tidak toleran terhadap perbedaan pandangan. Ketika seorang pemimpin mulai menyuruh rakyatnya pergi hanya karena berbeda persepsi, hanya karena berbeda pandangan, hanya karena kritik, itu adalah sinyal berbahaya bagi kebebasan berpendapat. Nah, itulah ya apa yang disampaikan oleh Guntur Romli. Ada benarnya juga begitu. Karena mahasiswa-mahasiswa Indonesia saat ini begitu kan, ya, banyak yang berbondong-bondong datang ke Yaman, dapat beasiswa di situ penuh. Jadi ini kan menandakan bahwa begitu kan, ya, kerjasama antara Indonesia dengan Yaman, saya kira ini menjadi satu kiblat ya soal pendidikan begitu. Walaupun dapat beasiswa begitu kan. Tapi kan kenapa seolah-olah diartikan bahwa ini adalah merupakan silakan kabur. Menandakan kata Guntur Romli, kenapa kok ada pengusiran seperti itu? Silakan kabur ke Yaman dan sebagainya. Ini kan justru menyerang personalitas, personal di situ yang diserang. Jadi orang-orang yang lulusan Yaman, ya sekarang coba kita lihat saja, banyak Indonesia itu lulusan Yaman. jadi sekarang ini Presiden Prabowo Subianto justru tidak membacakan data, bagaimana data yang ada. Bagaimana hilirisasi yang dibangun mereka tujuannya untuk rakyat. Lapangan pekerjaan akan dibuka misalnya. Lantas bagaimana soal pencegahan korupsi, ini yang harus kita bicarakan. Bukan soal dikuasai orang-orang swasta, dikuasai orang-orang ini. Ini bukan soal biasa dalam investasi itu begitu kan ya. Dikuasai segelintir orang, ada orang yang berinvestasi, ya silakan, gak ada masalah, baik swasta atau siapapun. Tapi kita lihat saja bahwa yang paling penting itu dampaknya. Ini lapangan pekerjaan. Ini yang seharusnya dibicarakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenapa Presiden Prabowo Subianto tidak membicarakan itu? Justru ya malah mengkritik soal personal itu. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Padahal ini sangat luar biasa begitu kan, soal bagaimana groundbreaking proyek ini, hilirisasi ini membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Investasi yang digelontorkan adalah sebesar 13 proyek begitu, sebesar 116 triliun begitu kan ya. Menurut salah satunya proyek energi, mineral dan tambang hingga pertanian. Saya kira ini langkah yang bagus, yang perlu diapresiasi, yang sangat luar biasa. Baca datanya. Tapi ingat Pak, ya, regulasi soal korupsi, kebijakan soal korupsi, kalau bisa di dalamnya, siapa yang bermain di dalamnya, itu harus ditindak begitu kan. Jangan lalu kemudian mengangkat orang-orang koruptor ya di pemerintahannya, misalnya begitu kan. Ini kan pada akhirnya orang-orang akan membicarakan itu. Mau Presiden Prabowo Subianto dipilih 2 kali, kalau dengan cara-cara seperti ini, ya masih ada nuansa-nuansa seperti ini, saya yakin Indonesia ya tetap dibicarakan seperti itu. Coba kita lihat saja data di lapangan misalnya. Sejak Presiden Prabowo Subianto memimpin, bahan-bahan pokok pernah turun nggak? Bahan beras pernah turun nggak? Minyak pernah turun nggak? Tol pernah turun nggak? Bensin pernah turun nggak? Ya, kebutuhan-kebutuhan pokok, ya seperti kebutuhan emak-emak dan rumah tangga, pernah nggak turun itu?
Kita lihat saja, cek datanya. Ya yang paling penting itu ya saya kira dampak kepada masyarakat apa? Nah ini yang paling penting. Coba kita lihat saja, bayar tol kita bayar cash, apa-apa bayar cash, semuanya serba cash. Ya, negara kita tambangnya diambil begitu kan, ya, diolah sendiri begitu, nikelnya dan sebagainya. Apa dampak keuntungan bagi masyarakat Indonesia? Apakah hanya mendapatkan subsidi saja atau bagaimana? Ini kan merupakan kritikan yang tidak boleh anti kritik terhadap apa yang kemudian kita lihat begitu sebagai seorang presiden. Makanya yang saya katakan tadi, presiden itu kalau dikritik biasa aja. Presiden kalau dikritik ya silakan, gak ada masalah begitu. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin. Jadi artinya apa? Artinya ini banyak narasi-narasi di berbagai media sosial yang kemudian mengatakan bahwa nampaknya Presiden Prabowo Subianto ya blunder mengatakan silakan kabur aja, seolah-olah mengusir begitu kan. Ini ditafsirkan seperti itu begitu. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya kira bangsa Indonesia tidak mau hal ini diteruskan. Dan saya sebagai mandataris, sebagai yang diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, saya juga tidak mau meneruskan hal-hal seperti ini. Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Dan saudara-saudaralah adalah pelaku-pelaku utama. Saudara-saudara yang di Danantara, saudara-saudara yang di BUMN, saudara-saudara sekarang adalah harapan bangsa. Saudara-saudara sekarang adalah patriot-patriot yang diharapkan rakyat kita. Para prajurit, para polisi adalah perisai, adalah bayangkara, adalah pelindung. Tapi kalian yang harus wujudkan itu. Saudara-saudara, saya menghimbau, saya menggugah kalian. Saya menggugah kalian. Kerahkan dari hatimu. Kerahkan dari hatimu cintamu kepada bangsa dan rakyat. Berbuatlah untuk bangsa dan rakyat kita. Ini kesempatan emas. Ini kesempatan emas. Kita sudah mengerti kekayaan kita. Kita sudah paham. Kita sudah lihat data-datanya. Sekarang tinggal kita mampu atau tidak mengelola. Sekarang saatnya para teknokrat. Sekarang saatnya para ilmuwan. Sekarang saatnya para insinyur, para profesor. Jadi profesor merah putih, jadi profesor pembela rakyat, jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menipu rakyat dan bangsa. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain. Kita tidak benci bangsa lain. Kita tidak mau rakyat kita miskin terus karena uang kita diambil ke luar negeri. Kalau saudara mau, silakan. Jangan ikut pemerintah yang saya pimpin. Pilih. Tiap manusia boleh pilih. Pilih bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepinter kau apapun, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat
di sekitar saya. Carilah orang lain. Jadi saudara-saudara, hilirisasi ini adalah hal yang bersejarah. Perjalanan suatu bangsa yang saya katakan lama, susah, ibarat long march. Ini long march satu bangsa. Long march satu bangsa. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. DITII, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta, terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Saudara-saudara, apapun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Jadi saya ke sini untuk menghargai pekerjaan kalian. Saya terima kasih semua pihak yang menyiapkan. Ini adalah usaha besar. Negara mana yang membuka hilirisasi? Berapa itu? 20, sudah 26 titik ya. Dan kita mungkin tambah lagi berapa titik? 6 titik. Tahun ini mungkin kita mulai mungkin 30, 40 proyek besar. Sebentar lagi kita akan resmikan 1000 koperasi merah putih. Kemungkinan 2-3 minggu lagi. Sesudah itu 2-3 bulan lagi kita akan resmikan lebih dari 25.000 koperasi. Koperasi bukan di atas kertas, koperasi fisik. Ada gudang, ada cold storage pendingin, ada gerai-gerai, ada kendaraan. Banyak yang nanti akan punya pengering. Coba dibukalah dalam sejarah. Saya minta buka dalam sejarah. Buka dalam sejarah dunia. Ada nggak 25.000 atau 30.000 koperasi bisa dibangun dan diselesaikan dalam 1 tahun? Saudara-saudara, kita jangan jadi bangsa yang rendah diri, minder. Selalu bangsa asing yang hebat. Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Banyak belajar MBG ke kita. Di mana ada negara bisa memberi makan lebih 60 juta orang, ya kan? 5 kali seminggu, yang ibu-ibu hamil diantar makan, orang-orang tua, lansia yang tidak berdaya diantar makan. Kasih lihat di mana, negara mana. Mungkin Tiongkok, tapi Tiongkok kita tahu dia sudah
take off lebih dahulu dari kita. Saudara-saudara, jadi proyek-proyek yang tadi diumumkan ini baru awal, ya. Kalau Anda perhatikan, kita olah semua nikel, boksit, bahkan batu bara, bahkan komoditas pertanian kita mau olah supaya nilai tambah ada di Indonesia, supaya kita bisa tambah makmur, kita bisa, dan kemakmuran itu harus ke rakyat. Yang kaya tidak boleh 0,1% di atas. Kita terbuka. Indonesia harus untuk semua. Yang kuat monggo. Kita tidak anti orang kaya. Tapi orang kaya harus nasionalis. Bangsa Indonesia bukan ladang dan sawah untuk diambil kekayaannya dibawa ke luar negeri. Saya ulangi, bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain. Bangsa Indonesia ingin kekayaan Indonesia di tangan, dinikmati oleh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya bicara seperti itu, dan saya bertekad untuk mencapai itu. Dan saudara-saudara adalah ujung tombak dari usaha besar bangsa Indonesia ini. Nah, itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya bagus, pidato-pidatonya bagus begitu kan. Tapi kan kita lihat saja bahwa begitu kan ya, orang-orang kan melihat data apa yang mau disampaikan, hilirisasi yang dibangun ini dampaknya ke masyarakat apa. Soal apa namanya, lapangan pekerjaan, soal yang lain dan sebagainya. Ini saya kira bagus begitu kan. Artinya Presiden Prabowo Subianto lebih menekankan kepada pengawasan. Karena kita lihat saja toh pada hakikatnya apa namanya melihat bahwa situasi dan kondisinya negara kita ini butuh lapangan pekerjaan, ya lapangan pekerjaan begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.